Haleluya. Bapa Yahweh yang bertahta di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami kembali mau belajar tentang rahasia tabernakel. Kami mohon Bapa, urapi hamba-Mu, Bapak Yaya Iskandar, yang akan menyampaikan pengajaran. Berikan hikmat marifat surgawi dan berikan pewahyuan, sehingga apa yang disampaikan boleh kami implementasikan untuk memuliakan nama-Mu, mendatangkan kerajaan-Mu, serta menjadikan kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami, seperti di dalam kerajaan surga, sukacita damai sejahtera oleh pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Urapi dan berkati jaringan channel dimanapun rekan-rekan berada, supaya jaringan ini boleh lancar dan kami bisa menangkap pengajaran ini dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua yang siap belajar dan siap mengimplementasikan di dalam kehidupan kita, sama-sama mengatakan amin. Kami persilakan untuk hambanya Pak Yaya. Pak Roy? Iya Om, sudah kedengaran. Sudah kedengaran ya? Udah. Oke, tapi Om belum dijadikan co-host kali ya? Sudah Om. Sudah. Kok nggak bisa ya? Share screen nggak bisa. Share screen. Oke, sudah Om. Tadi terlewat. Oke. Baik. Kelihatan ya? Sudah kelihatan? Pak Roy? Belum Om. Belum kelihatan? Belum. Coba diulangi sekali lagi Om. Ya. Bentar. Share screen. Oh ya, oke. Yes, sudah ya? Ya, sudah kelihatan. Oke, baik. Sebentar lagi, sebentar. Ya. Shalom, Ibu Bapak dan saudara-saudara, apa kabar? Saya harap kasih Tuhan Yesus HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Roh Kudus ada di dalam kita dan kita akan kembali mengikuti PA Tabernakel malam hari ini. Puji Tuhan. Suara saya bisa didengar ya, Pak Roy? Bisa ya? Bisa jelas. Baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara, kita melanjutkan bab 2, pelataran. Jadi kita sudah masuk pada makna kedua dari pelataran, yaitu makna yang terambil dari luas pelataran dan luas layar pelataran. Ya, nanti sedikit akan saya bahas juga sistematika mengenai pelataran yang sudah kita bahas dan yang akan kita bahas. Baik, mari kita lanjutkan. Yang lalu kita sudah sampai di sini di angka 1 ini. Jadi makna yang kedua dari pelataran itu makna yang terambil dari luas pelataran. Perhatikan, luas pelataran dan luas layar pelataran. Jadi pagar pelataran itu ada layarnya dan luas dari layarnya itu juga punya makna. Oke. Yang pertama kita akan membahas luas pelatarannya dulu, Bapak Ibu dan saudara. Luas pelataran itu 100 kali 50 hasta persegi. 5.000 hasta persegi. Coba lihat gambarnya. Nah, ini pelataran yang di dalam, yang dipagari. Ini pelataran. Kalau yang di luar ini bukan pelatarannya. Ini adalah daerah gurun, ya, padang gurun, di mana kemah-kemah orang Israel ada di sini. Tapi yang disebut pelataran adalah yang di dalam pagar ini. Nah, karena panjangnya 100 hasta, lebarnya 100 hasta, maka luas lahan pelataran ini adalah 5.000 hasta persegi. Oke ya, 5.000 hasta persegi. Nah, 5.000 itu adalah 1.000 kali 5. Kita tahu bahwa angka 5 adalah angka anugerah. Dan kalau 5.000 itu artinya anugerah Tuhan itu kelipatan ribuan. Yang berarti sangat besar sekali bagi setiap orang. Ya, anugerah yang Tuhan sediakan buat setiap orang itu sangat-sangat besar sekali. Mengapa? Karena dalam pelataran itu terbukti Tuhan menyediakan mazbah kurban bakaran atau mazbah tembaga. Jadi di pelataran itu ada mazbah tembaga, ada ini dia
lahan pelataran yang begitu luas, ini kemah tabernakelnya, ini mezbah tembaga atau mezbah kurban bakaran. Di pelataran itu ada mezbah kurban bakaran. Ini lambang dari apa? Ini adalah tipologi atau lambang dari salib Tuhan Yesua HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus. Salib dari Tuhan Yesus Kristus, tempat Yesus dikurbankan untuk menebus kita semua, umat manusia, dari dosa. 1 Petrus 2 ayat 24a mengatakan, dia sendiri telah menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya dengan mati terhadap dosa, kita dapat hidup dalam kebenaran. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kita harus mati terhadap dosa, saudara-saudara ya. Dan dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke. Kemudian, itu adalah bukti besarnya anugerah Tuhan. Jadi salib itu bukti besarnya anugerah Tuhan. Yesus berkurban itu adalah bukti besarnya anugerah Tuhan. Roma 3 ayat 23 dan 24 katakan, sebab semua orang telah berdosa dan kurang kemuliaan Tuhan. Mereka hanya dapat dibenarkan secara cuma-cuma oleh anugerahnya, oleh anugerah Tuhan, melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi dengan jalan lain tidak ada. Hanya melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Nah, ini yang lalu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk nomor 2. Dan ini yang belum kita bahas. Jadi makna kedua dari pelataran, tentang luas pelataran, kita sudah bahas. Lalu luas layar pelataran. Nah, kita mulai bahas. Luas layar dari pagar pelataran, coba lihat dulu gambarnya ya. Kalau termasuk pintu gerbang ya, lihat dulu gambarnya. Nah, ini yang disebut pagar pelataran yang putih ini. Nah, kalau disebut termasuk pintu gerbang, termasuk yang berwarna-warni ini. Di sini terlihat hitam ya, saudara. Ini warna-warni ya. Jadi termasuk pagar pintu gerbang, seluruh luas kain putih ini kain putih ini mungkin berupa bujur sangkar, bujur sangkar, bujur sangkar, bujur sangkar. Kalau ditambah-tambah-tambah semua, lalu ditaruh di bawah begitu. Nah, itu dibeber semua sepanjang apa? Itu panjangnya adalah keliling dari pagar ini. Saudara setuju ya? Panjang dari seluruh pagar ini ya, ketika dirobohkan, dibeber, dipanjangkan, itu adalah keliling dari pagar ini, betul ya? Berarti panjangnya adalah 100 ditambah 50 ditambah 100 lagi ditambah 50. Itu panjang kain putihnya, betul Bapak Ibu ya. Nah, lalu lebarnya apa? Lebar kain putih itu adalah tingginya pagar ini, 5 hasta. Nah, berarti 100 ditambah 50 ditambah 100 ditambah 50 hasta kali lebarnya kain putih adalah tingginya pagar itu 5 hasta. Nah, ini 300 dikali 5, 1.500 hasta persegi. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang masa Torah 1.500 tahun. Dari zaman Musa sampai dengan Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 13, itu masa Torah. Sebab seluruh kitab para nabi dan Taurat telah bernubuat sampai Yohanes. Ini maksudnya Yohanes Pembaptis. Jadi berlakunya masa Taurat itu, Taurat kemudian nanti ada para nabi yang mengingatkan Taurat. Apa sih tugas para nabi? Tugas para nabi adalah mengingatkan umat tentang hukum-hukum Tuhan, yaitu tentang Taurat, tentang janji-janji Tuhan, tentang Taurat. Jadi seluruh para nabi itu yang ada sesudah Musa, itu adalah berbicara tentang hukum-hukum Tuhan dan peringatan-peringatan, nubuatan-nubuatan ke depan. Dari masa Taurat dan para nabi itu adalah sampai Yohanes Pembaptis maksudnya ya. Artinya apa saudara-saudara? Artinya anugerah Tuhan yang tak terhingga besarnya itu dulu tidak bisa diterima oleh sembarang orang. Karena dibatasi oleh pagar yang disebut Torah, yang disebut Taurat. Galatia 3 ayat 23 mengatakan begini, sebelum datangnya iman, kita dijaga dan terkurung di bawah Taurat. Jadi kita dipagari di bawah Taurat. Manusia tuh zaman manusia berhubungan dengan Tuhan yang benar melalui Musa, itu manusia dipagari oleh Taurat. Sampai datangnya iman yang akan segera dinyatakan. Nah,
Justru dikatakan di sini akan datang iman. Iman itu apa? Iman itu karena kita yang selanjutnya itu percaya bahwa Tuhan telah menjelma datang dalam Yesus Kristus dan rela berkurban bagi kita semua, sehingga dia disebut sebagai pintu keselamatan, pintu gerbang. Ya, Yesus datang sebagai pintu keselamatan, pintu gerbang, yaitu pintu iman bagi setiap orang dalam menikmati anugerah Tuhan yang besar, yang tadinya terkurung oleh pagar ini. Jadi semua tidak boleh masuk, orang sembarangan, orang asing, binatang lain, itu buas, binatang liar, tidak bisa masuk karena terkurung oleh pagar. Tapi sekarang begitu ada pintu gerbang, maka orang asing pun bisa proselit, bisa dijadikan orang percaya begitu ya, melalui pintu gerbang ini, melalui Yesus Kristus sekarang terbuka bagi setiap orang. Nah, jadi itu adalah masa Torah 1.500 tahun ya. Tidak bisa diterima oleh sembarang orang karena dibatasi oleh pagar yang disebut Torah. Tapi Yesus datang sebagai pintu keselamatan, pintu gerbang, yaitu pintu iman bagi setiap orang dalam menikmati anugerah Tuhan yang besar. Nah, ini ada gambar, ini sketsa gambar ya. Ini ada peta zaman dari Adam sampai Abraham 2000 tahun, dari Abraham sampai zaman Tuhan Yesus atau zaman Yohanes Pembaptis itu 2000 tahun. Tetapi ada 1.500 tahun itu dari zaman Torah. Ini gambar dua loh batu. Ini gambar Torah Bapak Ibu ya. Gambar Torah ini gambar dua loh batu. Itu 1.500 tahun sampai zaman Yesus, zaman Yohanes Pembaptis. Dan berikutnya ini zaman anugerah. Anugerah terbuka, pintu tersedia bagi siapa saja gitu. Dan nanti ketika Tuhan datang kembali akan ada kerajaan 1.000 tahun. Ini yang disebut peta zaman. 2000, 2000, 2000, dan 1000. Jadi 7000 sesuai dengan hari penciptaan Tuhan. 7 hari, 1 hari itu 1000 tahun buat kita manusia. Jadi 1 hari buat Tuhan, 1000 tahun buat kita manusia. Jadi inilah yang disebut peta zaman. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, jadi dahulu ya sejak zaman Musa sampai zaman Yohanes Pembaptis, manusia dikurung oleh Torah, tetapi kemudian Yesus jadi pintu gerbang dan kita memasuki zaman anugerah. Oke ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Baik, jadi makna kedua pelataran yaitu luas pelataran dan luas layar pelatarannya sudah selesai. Kita lanjutkan pada makna ketiga sekarang dari pelataran. Makna ketiga dari pelataran, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, oke. Makna ketiga dari pelataran terambil dari kain linennya yang berwarna putih. Jadi kain linen itu selalu berwarna putih ya. Kain linen yang berwarna putih. Pagar pelataran itu berupa layar dari kain linen berwarna putih. Ini adalah lambang kesucian. Setelah kita memasuki makna ketiga dari pelataran, makna yang terambil dari kain linennya yang berwarna putih ya. Jadi kain linen itu karena warna putih itu adalah lambang kesucian. Artinya apa? Tanpa cacat celah. Ini juga lambang kebenaran. Artinya apa? Tanpa dosa. Jadi lawannya dosa adalah kebenaran. Lawannya kebenaran adalah hidup durhaka atau hidup dalam dosa. Nah, pagar serba putih itu tentu saja sangat kontras. Ya, coba kita lihat gambar ini, saudara-saudaraku. Sangat kontras dengan alam sekitarnya. Ini padang gurun atau nanti ada di padang belantara juga, kontras sekali pagar warna putih itu ya. Kemudian kontras juga dengan bukan hanya dengan warna alam sekitarnya, tapi bahkan dengan warna kemah-kemah umat Israel yang rata-rata berwarna hitam. Ini kemah-kemah umat Israel warnanya hitam-hitam, tapi pagar ini berwarna putih. Nah, tapi pelukis di sini melukisnya agak sedikit abu-abu. Kenapa? Karena putihnya itu kena pasir gitu ya. Oke, tapi Tuhan bisa menjaga ini putih bersih sampai kelihatan kontras sekali begitu Bapak Ibu dan Saudara. Jadi pagar pelataran yang terdiri dari kain linen ini warnanya sangat kontras sekali. Nah, lalu itu apa maknanya ya? Apa maknanya ya? Begitulah begini ya, kesucian pun demikian, kebenaran pun demikian. Kebenaran Kristus pasti kontras dengan dunia yang telah jatuh dalam dosa. Roma 5 ayat 15b mengatakan begini,
Sebab jika karena kesalahan satu orang, banyak orang telah dikuasai kematian, betapa lebih besarnya dampak dari anugerah Tuhan. Karena anugerah satu orang, yaitu Yesus Kristus, banyak orang telah dilimpahi kasih karunia. Saudara, kita dapat kasih karunia, bukan lagi kematian. Ini kontras sekali, saudara-saudaraku. Ini adalah kebenaran dari Kristus. Kita dapatkan karena kebenaran dari Kristus. Sedangkan ini kematian, kita dapatkan karena kesalahan Adam. Kita dapatkan dosa asal, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Roma 3 ayat 23 mengatakan begini. Sebab semua orang telah berdosa dan kurang kemuliaan Tuhan. Jadi kita semua telah berdosa. Ini dosa asal. Saudara-saudara, anak-anak kita nggak perlu kita ajari untuk bohong, dia dengan sendirinya bisa berbohong. Ya, anak-anak kita nggak perlu kita ajari untuk sombong, dia dengan sendirinya bisa sombong. Dia sering berkata, bapak gua dong hebat, atau rumah gua dong hebat, gitu ya. Nah, itu kesombongan yang berasal dari dosa asal, saudara-saudara. Ya, begitupun bohong. Ya, oke. Nah, saudara, kita melihat sekarang kalau dijabarkan, yang pertama apa sih yang dimaksud dengan kontras ini? Begini, kebenaran atau kesucian itu haruslah menjadi batas kemerdekaan kita. Camkan ini, kebenaran atau kesucian Tuhan harus jadi batas kemerdekaan kita. Kemerdekaan sejati harus ada dalam bingkai kebenaran. Saudara harus bilang amin ini. Ya. Kemerdekaan sejati harus ada dalam bingkai kebenaran, ya. Bapak Ibu, coba kita baca Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kemerdekaan kita itu harus dalam bingkai kebenaran, nggak boleh lepas dari kebenaran. Kita nggak boleh sembarangan bebas, hidup bebas, karena kita telah dimerdekakan, kita melanggar kebenaran, tidak boleh, saudara-saudaraku. Yakobus 1 ayat 25 mengatakan apa? Nah, jadi ini freedom adalah kebebasan kita, kemerdekaan kita. Kita dapatkan kemerdekaan hanya di dalam Kristus sang kebenaran, ya, sang kebenaran. Jadi kita nggak boleh sampai melupakan bingkai kebenaran dalam kebebasan kita. Galatia 1 ayat 25. Tetapi orang yang tekun memerhatikan Taurat yang sempurna, yakni Taurat yang memerdekakan, dan ia tidak hanya mendengar lalu lupa, tetapi melakukannya dalam perbuatan nyata, orang ini akan berbahagia dalam perbuatannya. Jadi seharusnya, saudara-saudaraku, kita itu selalu berbahagia dalam perbuatan kita karena hidup kita yang sudah merdeka itu, kita bukan hanya berkaca dari firman, tapi kita mempraktekkan firman. Firman itu bukan hanya sebagai cerminnya, tetapi ketika kita melihat diri kita ada kekotoran, ada hal yang tidak baik, segera minta ampun sama Tuhan, lalu hiduplah dalam tampilan yang lebih baik. Kotornya segera dihapus, diseka, kalau yang wanita pakai bedak lagi dan sebagainya sehingga kelihatan indah lagi gitu. Saudara-saudara, itulah yang disebut kita melakukan kebenaran ya dalam kemerdekaan kita. Baik. Lalu Galatia 5 ayat yang pertama. Selanjutnya, karena Kristus telah memerdekakan kita, berdirilah teguh dalam kemerdekaan itu. Saudara, kita harus berdiri teguh dalam kemerdekaan. Jangan kamu mau dikenakan lagi kuk perhambaan. Saudaraku, jadi kemerdekaan kita itu harus dalam bingkai kebenaran. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kalau dosa telah mengotori kaki kita dalam perjalanan iman, cepat-cepat basuh. Cepat-cepat datang sama Tuhan, basuh kaki. Saudara, mungkin saudara pernah dengar firman itu. Petrus berkata kepada Tuhan, kalau cuman basuh kaki aja Tuhan, coba dong mandikan saya sekaligus aja, ya, basuh kepala dan tangan saya, badan saya semuanya. Tuhan bilang, yang sudah mandi tidak perlu mandi lagi, dia hanya perlu berbasuh kaki. Jadi saudara-saudara yang sudah dibaptis, yang sudah lahir baru, kalau sampai kecipratan kotoran lagi, saudara cepat berbasuh.
Karena Tuhan menyediakan kolam pembasuhan itu, Tuhan menyediakan pembasuhan itu tersedia tetap bagi saudara-saudara. Cepat-cepat minta ampun dan pulihkan kembali hidup. Jangan sampai meninggal dalam keadaan berdosa. Ya. Saudara, kemudian Galatia 5 ayat yang ke-13b mengatakan begini. Hai saudara-saudara, kamu memang telah dipanggil masuk ke dalam kemerdekaan. Namun janganlah kemerdekaan itu menjadi kesempatan untuk hidup dalam kedagingan. Jangan, saudara-saudara. Kemerdekaan itu bukan untuk kita hidup seperti kita harusnya hidup itu seperti ini, maaf ya. Kita harus hidup seperti ini, hidup dalam kebenaran, dalam bingkai kebenaran ya, saudara-saudara. Jangan menyerahkan diri pada ya hal-hal yang salah, hal-hal yang berdosa. Oke, nah itu ayat 13b. Nah sekarang, kita harusnya berjalan dalam kebenaran. Itulah jati diri kita. Ini kita sedang berjalan dalam kebenaran, kita beribadah dengan tekun, kita menyembah Tuhan dengan rajin, dan di luar juga kita menyatakan siapa Kristus melalui hidup kita. Karakter-karakternya dan kebaikan-kebaikannya itu yang disebut hidup dalam kebenaran. Itulah jati diri kita, saudaraku, sebagai anak Tuhan. Karena 2 Yohanes ayat yang keempat mengatakan begini, aku sangat bersukacita karena aku mendapati beberapa dari anak-anakmu sedang berjalan dalam kebenaran, sebagaimana perintah yang telah kita terima dari Bapa. Rasul Yohanes, penulis surat Yohanes di belakang itu, saudara-saudara, dalam kitab suci kita, dia bangga sekali karena dia mendapati beberapa dari anak-anak dari yang disebutkan dalam surat Yohanes itu sedang berjalan dalam kebenaran. Saudara-saudara, jadi itulah kesukacitaan para rasul ketika melihat orang-orang yang mengikutinya hidup dan berjalan dalam kebenaran. Juga dalam 3 Yohanes ayat yang keempat dikatakan, aku tidak punya sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku berjalan dalam kebenaran. Betapa bahagianya para orang tua yang bisa berkata seperti ini. Waktu dia sudah lanjut usianya, lalu dia mendengar anak-anaknya berjalan dalam kebenaran. Tante Litik misalnya melihat anak menantu cucunya berjalan dalam kebenaran. Wah, itu membanggakan sekali ya, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi berbahagialah para orang tua yang melihat anak-anaknya berjalan dalam kebenaran. Mereka ada dalam kemerdekaan. Mereka telah dibebaskan, mereka merdeka, tapi mereka tidak menyerahkan hidup mereka kepada kedagingan. Mereka berjalan dalam bingkai kebenaran, gitu ya. Nah, itulah jati diri kita. Itulah karakter Kristus yang terpancar melalui kita sesungguhnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita hidup dalam perdamaian yang semacam ini, kita hidup dalam kasih dan persekutuan yang indah semacam ini. Inilah jati diri kita, orang-orang Kristen. Ya, Bapak kita kasih, kita anak-anaknya adalah kasih. Ya, buaya akan melahirkan buaya, ya, tapi domba akan melahirkan domba, dan anak domba yang lembut itu Yesus Kristus melahirkan kita semua anak-anaknya yang lembut hati, penuh kasih, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, ya, dan penuh iman. Amin, saudara-saudara. Baik. Oke, sekarang kita lanjutkan masih pada makna ketiga dari pelataran. Makna yang terlihat dari kain linen yang berwarna putih. Nomor yang kedua, Bapak Ibu. Nomor yang kedua ya. Jadi nomor pertama, kebenaran kesucian harus menjadi batas kemerdekaan kita. Sudah selesai. Sekarang nomor yang kedua. Oh, sebelum nomor kedua, rupanya saya memberi resume supaya ibu bapak tidak bingung. Ini sistematika makna-makna pelataran yang sudah kita bahas, baik makna pertama, makna kedua, dan sekarang kita sedang membahas makna ketiga, tapi baru separuh. Nah, ya, oke, kita coba lihat apa saja sih yang sudah dibahas dalam makna pertama. Dalam makna pertama, makna dari fungsi pagar pelataran, ingat. Fungsi pagar pelataran adalah memisahkan, memberi batas agar yang tidak layak, binatang maupun manusia, tidak mendekat ke hadirat Tuhan. Mengapa? Karena hadirat Tuhan terlampau kudus. Makhluk yang asing, yang mendekat bisa celaka, bisa mati. Dan dalam perjanjian lama, pelataran hanya tersedia bagi Israel.
Tetapi dalam perjanjian baru, saudara-saudara, ya, pelataran juga tersedia bagi bangsa-bangsa yang mau masuk keselamatan karena sudah tersedia pintu gerbang Yesus Kristus, pintu keselamatan. Amin. Dan nomor 3 dari makna pertama, makna dari fungsi pagar pelataran, Tuhan menghendaki perpisahan yang tegas antara gereja dengan dunia. Gereja yang seharusnya memengaruhi dunia, bukan dunia yang memengaruhi gereja. Jadi cek hidup saudara, kalau hidup saudara masih dipengaruhi oleh dunia, maka saudara belum menggenapi kehendak Tuhan. Belajarlah menggenapi kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki perpisahan yang tegas antara gereja dengan dunia. Kita yang harus menggarami dunia. Amin, saudara-saudara. Kita yang harus menerangi dunia yang gelap. Sekarang, makna yang kedua. Makna yang kedua terambil dari makna dari luas pelataran dan kain layarnya. Oke? Makna dari luas pelataran dan kain pagar pelatarannya. Oke, kain layarnya. Oke. Luas pelataran tadi kita sudah bahas 5.000 hasta persegi. Artinya apa? Artinya anugerah Tuhan sangat besar. Terbukti dengan adanya mezbah kurban bakaran yang merupakan lambang dari salib Kristus. Amin. Nah, kemudian makna yang keduanya adalah luas layar pagar pelataran itu 1.500 hasta. Kelilingnya 100 ditambah 50 ditambah 100 ditambah 50, 300 kali tinggi pagarnya atau lebar kainnya yaitu 5 hasta, 300 kali 5, 1.500 hasta persegi. Ini berbicara tentang tahun-tahun kehidupan bangsa Israel dalam menjunjung Torah, ya, yaitu dari Musa sampai dengan Yohanes Pembaptis, yang kemudian digenapi oleh Yesus Kristus selaku pintu gerbang. Sehingga sejak itu orang percaya hidupnya berada di bawah anugerah Tuhan. Kita ada di zaman anugerah 2000 tahun. Di tahun-tahunnya sudah ada di tahun-tahun terakhir, saudara-saudara, jangan sampai lupa. Oke. Dan kemudian kita lihat makna yang ketiga yang baru separuh kita pelajari. Makna ketiga yaitu makna dari kain linen putih. Ya, makna dari kain linen putih. Ini adalah lambang kesucian, lambang kebenaran yang kontras dengan kenajisan dan keberdosaan. Kita sudah bahas tadi barusan aja. Kesucian atau kebenaran harus jadi batas kemerdekaan kita dalam Kristus. Jadi kemerdekaan kita dalam Kristus harus selalu ada dalam bingkai kesucian atau dalam bingkai kebenaran. Dan selanjutnya mari kita lanjutkan dengan nomor 2 yaitu kain linen, bicara tentang Taurat yang mendidik kita sampai kepada iman. Ini belum kita bahas. Dan yang ketiga, keliling pagar pelataran itu 300 hasta adalah tipologi kehidupan orang yang berjalan atau orang yang selaras dengan kehendak Tuhan. Ini juga belum dibahas. Oke? Coba kita bahas yang nomor 2, makna ketiga, makna dari kain linen putih ya, nomor 2. Oke, nomor 2 ya. Makna dari kain linen putih ternyata 2 ini masih dibagi A dan B. Yang A-nya, kain linen berwarna putih ini bicara tentang Torah yang kudus. Roma 7 ayat 12 ya. Jadi kain linen yang berwarna putih ini bicara tentang Torah itu ternyata kudus loh, Saudara. Kita seringkali bicara Taurat itu kutuk, Taurat itu jahat. Tidak. Ya, dalam kitab Mazmur, apalagi Mazmur 119, banyak sekali mengatakan, aku mencintai Tauratmu, aku mencintai Tauratmu. Dan kita juga membaca itu, kita mencintai Taurat Tuhan. Karena apa? Karena Taurat itu kudus. Roma 7 ayat 12 tadi. Ya, belum ya. Roma 7 ayat 12. Dan Taurat itu sesungguhnya apa? Kudus. Begitupun perintah itu kudus, adil, dan baik. Ya, dia itu, Taurat itu baik, saudara-saudara. 1 Timotius 1 ayat 8. Kita tahu bahwa Taurat itu baik jika orang menggunakannya secara tepat. Jadi kalau orang Yahudi sekarang menggunakan Taurat secara tepat, tidak secara legalistis, maka Taurat itu akan baik buat mereka. Taurat akan menuntun mereka kepada Yesus Kristus seharusnya. Ya, tapi mungkin masih ada legalisme yang mereka jalankan sehingga mata mereka masih dibutakan. Ya, oke. Dan Taurat itu rohani, loh, saudara.
Kita sering menganggap Taurat itu jasmania, agamani, tapi Taurat itu rohani. Ya, ayatnya mengatakan tegas sekali, sebab kita tahu bahwa Taurat itu rohani, sedangkan aku adalah daging yang telah terjual di bawah dosa. Nah, kita tahu Taurat itu kudus, baik, rohani, yang jadi pertanyaan sekarang. Apakah kita harus melakukan Taurat secara ketat? Nah, ini jadi pertanyaan, saudaraku. Nanti ada jawabannya pasti, ya. Yang B sekarang, coba kita lihat. Kain linen putih itu melingkar memagari sekeliling pelataran tabernakel. Namun ujung-ujungnya bermuara di pintu gerbang. Ini bicara apa, saudaraku? Ini bicara tentang Torah yang kudus, yang baik, yang rohani, ya, yang memberi batas-batas, yang memberi aturan-aturan yang baik bagi kehidupan orang Israel. Namun berhubung tidak seorang pun yang bisa mengikuti Torah dengan sempurna, maka ujung-ujungnya Pencipta alam semesta, Yahweh Sebaot itu, dia sendiri yang harus menjelma jadi manusia dalam Yesus Kristus. Ingat Trinitas kita, ada Yahweh Ha-Ben, Yahweh Sang Putra, yang menjelma jadi Yahsua atau Yesua. Dan Yesua itu adalah Yahweh Juru Selamat, Yesus Kristus, saudara-saudara. Jadi Yahweh menjelma jadi manusia dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menggenapi Torah yang kita manusia siapapun. Tidak ada seorang pun yang sanggup menggenapinya. Jadi hanya Yesus yang sanggup menggenapi Torah. Jadi Yesuslah satu-satunya pintu gerbang buat kita. Karena tanpa kita menggenapi Torah secara sempurna, kita tidak bisa diselamatkan. Alkitab mengatakan kalau kita bisa melaksanakannya dengan sempurna, kita bisa diselamatkan. Tapi karena tidak seorang pun yang mampu melaksanakannya dengan sempurna, tidak seorang pun yang bisa diselamatkan. Kecuali Tuhan sendiri menjelma jadi manusia dan membuat pintu gerbang buat kita. Jadi pagar itu sekarang ada pintu gerbangnya, ya. Nah, itulah jalan masuk buat kita. Dialah Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan bagi semua orang. Ya. Jadi ada pintu gerbang. Inilah satu-satunya jalan keselamatan menuju tempat kediaman Tuhan, oke? Ya. Sedangkan bagi kita Torah itu sekarang berfungsi seperti apa? Alkitab mengatakan dalam Galatia 3 ayat 24 dan 25, Torah berfungsi sebagai pendidik menuju datangnya iman. Torah berfungsi sebagai pendidik menuju datangnya iman. Oke, coba kita baca Galatia 3 ayat 24 dan 25. Dengan demikian, Taurat telah menjadi pendidik kita sampai datangnya Kristus, supaya kita dapat dibenarkan karena iman. Jadi datangnya iman itu maksudnya datangnya Kristus yang telah berkorban dan kita percaya. Ya, Yohanes 3 ayat 16, sebab Tuhan sangat mencintai manusia di seluruh dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang beriman, setiap orang yang percaya, ini datangnya iman, ya, karena Kristus telah berkorban, ya. Setelah iman itu datang, maka kita tidak lagi berada di bawah pendidik. Ini menurut ayatnya. Jadi kita boleh nggak melakukan Torah, boleh nggak mengikuti upacara-upacara dan sebagainya, boleh. Tapi jangan jadikan itu sebagai andalan keselamatan saudara. Saudara boleh ya, saudara melakukan misalnya ya, berdoa pakai bahasa Ibrani dengan dilagukan ya, seperti orang-orang Israel melakukan itu, boleh saudara pelajari ya. Saudara mau ikutin perayaan-perayaan 7 hari raya yang penting-penting itu, saudara mau diikuti boleh. Tapi itu semua tidak akan membuat saudara diselamatkan karena saudara tidak akan mampu melakukannya dengan sempurna. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Nah, untuk kita hidup sehari-hari, ya ikuti firman. Firman itu adalah Torah kita. Ya, itu yang disebut kebenaran yang jadi bingkai hidup kita dalam kemerdekaan hidup ini. Oke? Tapi kita tidak lagi di bawah Torah yang ketat. Torah yang kalau kamu tidak lakukan, kamu akan mati. Tidak. Ya, oke? Nah, kita sudah dibebaskan dari Tuhan. Nah,
Jadi saudara-saudara, itu nomor 2 ya. Sudah jelas jawaban dari pertanyaan kita tadi. Torah memang kudus, Torah memang baik, Torah memang rohani. Tetapi tidak seorang pun mampu melakukannya. Sehingga tidak seorang pun yang bisa diselamatkan karena melakukan Torah. Kita harus mengandalkan keselamatan karena anugerah dalam Yesus Kristus. Dan kita beriman saat ini bahwa Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu, ini cerita 2000 tahun loh, cerita lama loh. Tapi kalau kita percaya sekarang, itu yang namanya iman, saudara-saudara. Amin ya. Oke, nomor 3 sekarang. Keliling kain linen pagar pelataran sepanjang 300 hasta, perhatikan ini saudara, ini adalah tipologi atau lambang bagi kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Siapa contohnya? Henoh. Saudara-saudaraku ya. Jadi keliling pagar pelataran. Coba kita hitung kelilingnya deh sekali lagi. Panjangnya 100 hasta, lebarnya 50 hasta. Kalau yang disebut keliling adalah kita berjalan dari ujung sini terus sampai sini 100 hasta, betul ya? Jalan lagi dari sini terus sampai sini. Sorry. Jalan dari sini sampai sini 50 hasta, udah 150. Jalan lagi dari sini ke sini 100, 250 ya. Ditambah lagi dari sini ketemu sampai pertama kali kita jalan, itu namanya kita berkeliling. Nah, kelilingnya itu berarti 100 ditambah 50 ditambah 100 ditambah 50, 300. Nah, 300 itu bicara apa, saudara-saudaraku? 300 hasta ini adalah tipologi bagi kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Orang yang hidupnya mengikuti Torah dengan tekun, dia bergaul dengan Tuhan, ya. Hanya Henoh ternyata. Henoh hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun, ya. Dan Tuhan telah mengangkatnya. Cuma dia satu-satunya. Oke. Tapi itu lambang, saudaraku, bagaimana Torah itu kalau bisa dilakukan dengan sempurna, itu bisa orang diselamatkan ya. Oke. Dan kemudian itu juga lambang dari orang-orangnya Gideon yang pemberani dan bijaksana. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-7. Lalu Yahweh berfirman kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menjilat air itu, aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang Midian ke tanganmu. Saudaraku, kita sering bingung ya di sini. Ada orang yang berlutut minum air, ada orang yang mengambil air dengan tangannya lalu menjilatnya. Nah, yang dimaksud menjilat ini adalah orang yang mengambil air dengan tangannya dan menjilatnya, gitu, saudara-saudara. Jadi ini adalah orang yang waspada. Dia akan berperang, tapi dia walaupun sehaus apapun, dia tidak bersikap sembarangan sampai tiarap di dekat kolam itu. Itu sangat berbahaya bagi tentara, ya. Tapi dia waspada, dia mengambil air di tangannya dan dia masukkan itu ke mulutnya, dia jilat air itu ke mulutnya. Nah, jadi saudaraku, 300 orang ini adalah orang yang pemberani dan orang yang bijaksana. Oke? Ini adalah jalan hidup orang benar, dilukiskan dalam Kolose 2 ayat yang ke-6. Karena itu, sebagaimana kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, hiduplah terus di dalam Dia. Nah, jalan hidup kita, ya jati diri kita adalah hidup di dalam Kristus, ya. Kristus di dalam kita, sehingga Dia yang tertampil keluar, ya. Oke, Roma 8 ayat 1 juga mengatakan begitu. Karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang hidupnya tidak mengikuti kedagingan, tetapi mengikuti roh, ya, mengikuti roh. Oke? Ya. Jadi ini adalah orang yang hidupnya tidak mengikuti kedagingan tapi mengikuti roh, bingkai kebenaran diikuti, ya, karena roh itu akan memimpin kita pada segala kebenaran. Dan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 mengatakan, siapa yang berkata bahwa ia tinggal di dalam Kristus, jadi kalau saudara tinggal di dalam Kristus, maka saudara wajib menjalani kehidupan sama seperti kehidupan yang dijalani Kristus. Jadi panutan kita, pola hidup kita adalah Kristus. Kalau Kristus lemah lembut, kalau Kristus rendah hati, maka kita harus lemah lembut, rendah hati. Kalau Kristus mengampuni setiap orang berdosa, maka kita pun harus mengampuni orang yang bahkan melukai kita, menyakiti kita. Kristus dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan tentara Romawi. Tapi Tuhan berdoa kepada Bapa, Bapa ampunilah mereka. Bayangkan, saudara-saudara,
Bisakah kita meneladani Kristus seperti itu? Inilah bingkai hidup kita, inilah jalan hidup orang benar, ya. Oke, itu adalah makna yang ketiga. Sudah selesai, saudara-saudara, makna yang ketiga. Sekarang kita beranjak pada makna yang keempat dari pelataran. Makna yang keempat dari pelataran. Ya, makna yang keempat dari pelataran, tiang-tiang pagar dan pernak-perniknya. Tiang-tiang pagar dan pernak-perniknya. Jadi makna pelataran yang terambil dari tiang-tiang pagar dan pernak-pernik pelataran. Maksudnya gitu, saudara. Ya, sekarang, yang nomor satu, tiang terbuat dari kayu akasia. Ya, mungkin ini memang, tapi lebih besar kemungkinannya memang betul dari kayu akasia. Mungkin dalam LAI disebut kayu penaga ya. Oke, kayu akasia ya, dalam bahasa Inggris kayu akasia. Oke. Jadi begini, ini tiang itu. Tiang terdiri dari 3 bagian penting, yaitu pertama yang paling bawah ya adalah alas tumpuannya, yang di tengah ini kayu tiangnya ya sampai ke kepala. Tapi di kepala dilapisi oleh perak. Jadi kepalanya dilapisi oleh perak. Batangnya ini kayu akasia. Dan di sini kayu akasianya berhenti, dia bertumpu pada tembaga yang dibuat seperti alas tumpuan. Oke. Jadi itulah tiangnya, dibuat dari kayu akasia. Ini kayu akasia itu tipologi apa? Itu melambangkan apa? Melambangkan manusia. Karena Markus 8 ayat 24 mengatakan begini, orang buta yang mulai melihat itu, orang itu memandang ke depan dan berkata, aku melihat orang-orang sedang berjalan, tapi aku melihatnya seperti pohon-pohon atau seperti pohon kayu gitu ya. Saudara, jadi kayu itu ya itu melambangkan manusia ya, manusia, tiang itu melambangkan manusia. Siapakah manusia yang menjadi tiang-tiang dalam tempat kediaman Tuhan? Kalau begitu siapa? Ya, A-nya ini, manusia yang menjadi tiang-tiang dalam tempat kediaman Tuhan. Mereka pertama-tama adalah para murid Kristus, Galatia 2 ayat 9. Setelah mengetahui anugerah yang dikaruniakan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai pilar-pilar atau tiang-tiang utama itu, jadi Yakobus itu disebut soko guru atau tiang-tiang. Soko guru itu tiang, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang dengar soko guru, ingatnya adalah seorang guru, guru agama, guru pencak silat. Kalau soko guru itu maksudnya tiang, saudara-saudara. Coba saudara buka dalam kamus, soko guru itu artinya tiang ya. Sebagai soko guru yang utama ya, tiang utama itu soko guru ya. Jadi para murid ini adalah tiang utama. Nah, kita adalah tiang-tiang selanjutnya gitu saudara-saudara ya. Paulus menulis seperti ini, setelah mengetahui anugerah yang dikaruniakan kepada Paulus, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai pilar-pilar utama itu akhirnya berjabat tangan denganku dan Barnabas. Menyepakati bahwa kami, Paulus dan Barnabas, pergi kepada bangsa-bangsa lain, sementara mereka, para murid ini bukan Yakobus murid Yesus ya, ini Yakobus adiknya Tuhan Yesus, tapi kemudian mau jadi murid, terkelompok jadi murid, bahkan menjadi murid utama gitu ya. Ya, nah, mereka disebut para rasul juga. Nah, sementara mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi para murid ini kepada orang bersunat. Paulus dan Barnabas kepada bangsa-bangsa lain. Nah, oke. Lalu selain para murid, siapa lagi yang menjadi tiang? Orang percaya atau gereja. 1 Timotius 3 ayat 15. Namun, jika aku tertunda, hendaknya engkau sudah tahu bagaimana seharusnya engkau bertingkah laku dalam keluarga Tuhan, yang di gereja Tuhan yang hidup sebagai tiang dan dasar kebenaran. Jadi kita bertingkah lakunya harus sebagai tiang dan dasar kebenaran. Anggota gereja, siapapun, pelayan gereja, siapapun, Anda adalah tiang dan dasar kebenaran di hadapan Tuhan. Amin. Oke. Lalu siapa lagi? Disebut dalam kitab Wahyu orang-orang yang menang dalam pencobaan. Mereka juga disebut tiang-tiang. Oke, Wahyu 3 ayat 12. Siapa yang menang, aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Tuhanku. Dan ia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi dari situ. Kalau sudah jadi tiang, tidak akan keluar lagi. Nah, jadi ini membuktikan bahwa Tuhan menjadikan tiap-tiap orang yang menang dalam pencobaan, mereka benar-benar jadi tiang. Tiang yang
bisa tetap ada dalam Yerusalem baru. Nah, dan saudara, kalau kita masuk pada bagian B ya, tadi bagian A, tiang yang terbuat dari kayu akasia itu dipertanyakan siapa sih sebetulnya? Kalau itu kayu akasia itu tipologi dari manusia, siapa sih sebetulnya? Dan kita sudah dapat jawaban, itu adalah para murid Tuhan, orang percaya, dan juga orang-orang yang menang. Sekarang, jumlah tiang-tiangnya itu ada 60 buah, yaitu 6 kali 100 buah. Ya, 6 itu angka manusia, dan 6 kali 10 buah ya. 10-nya adalah angka kesempurnaan tatanan Tuhan, tatanan ilahi. Jadi 6 itu angka manusia karena manusia diciptakan sampai pada hari ke-6, dan 10 adalah angka kesempurnaan tatanan ilahi. 7 juga angka kesempurnaan Tuhan. Tapi ini angka kesempurnaan dalam tatanan ilahi ya. Ini berarti manusia yang layak menjadi tiang-tiang tempat kediaman Tuhan adalah mereka yang telah dipersekutukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Karena kita hanya manusia yang tidak berdaya, maka kita itu harus dikali oleh angka kesempurnaan tatanan ilahi. Ya, ya. Dan ketika kita sudah dipersekutukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kita hidup dengan menyerahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Tuhan. Nah, kita lihat dulu gambar-gambar ini, saudara. 60 tiang ya, coba kita hitung. Tiang itu kalau kita hitung mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya, sampai sini ada 20. Dan ketika kita hitung di sini, ini gampang kita hitung. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, oh, ini susah ya. Kelihatannya kayak 11. 10 ya. Ini gambarnya memang susah. Tapi orang memperkirakan gambar di sini itu ada 2 tiang yang berdempetan. Baik tiang yang menuju ke panjang, maupun tiang yang menuju ke lebar. Sehingga tetap adanya 10 tiang, di sini 20 tiang, di sini 10 tiang, dan di sini 20 tiang. Oke? Nah, itu saudara ya. Jadi totalnya adalah 60 tiang. Nah, 60 tiang itu saudara ya, menurut Roma 6 ayat yang keempat itu adalah bukti bahwa kita manusia yang angka 6 itu harus dikalikan, harus dikuburkan bersama dengan Kristus melalui baptisan ke dalam kematiannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, begitu pula kita akan menjalani hidup yang baru. Jadi kita bisa menjalani sebuah hidup yang baru, bisa bermetamorfosa karena kita dikalikan ya dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Itu yang menyebabkan kita bisa menjalani hidup yang baru. Setelah kita jadi ciptaan baru, lalu kita harus rela menyerahkan seluruh anggota tubuh kita, ya. Karena tubuh kita masih tubuh fana, ya roh kita sudah baru, tapi tubuh kita masih tubuh fana. Rohani kita sudah lahir baru, tapi tubuh kita masih bisa sakit-sakitan. Nah, mulut kita masih bisa mengeluh, ya. Oke. Lalu Tuhan mengatakan, janganlah serahkan anggota tubuhmu, mulutmu, saudara, yang mungkin masih bisa bicarakan binatang-binatang di kebun binatang, itu harus berhenti, harus saudara serahkan kepada Tuhan. Ya, jangan serahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat ketidakbenaran. Sebaliknya, serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang yang hidup kembali dari antara orang mati. Serahkanlah anggota tubuhmu kepada Tuhan sebagai alat kebenaran. Saya pikir saya habiskan saja bagian ini, saudaraku. Sekarang kita baca Roma 6 ayat 13 sudah ya. Oke, Pak Roy, saya sudah selesai waktunya Pak Roy ya? Atau masih ada waktu, Pak Roy? Kalau tinggal dikit lagi nggak apa-apa, Om. Ya, jadi sekali lagi, makna 4 dari pelataran itu makna dari tiang-tiang pagar dan pernak-perniknya, saudaraku ya. Kita baru membahas 1 tiang terbuat dari kayu akasia. Nanti yang akan datang kita akan bahas yang kedua, ya, tentang alas tumpuannya. Jadi pernak-perniknya tuh termasuk alas tumpuan, nanti ya, dari tembaga. Selain itu juga nanti kita akan, nah ini yang disebut alas tumpuan tadi, saudara, ya.
tapi kita akhiri mungkin sampai di sini ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi nanti pada makna keempat pelataran yang terambil dari tiang-tiang pagar dan pernak-perniknya. Kita baru membahas nomor 1, yaitu tiang terbuat dari kayu akasia. Nah, ternyata terdiri dari A dan B. Yang pertama, siapakah manusia yang menjadi tiang-tiang menurut Tuhan? Yang B-nya jumlah tiang ada 60 buah. Baru kemudian nomor 2 nanti besok, minggu depan, kita akan membahas alas tumpuan tiang dari tembaga, apa maknanya buat kita ya. Baik, saudara-saudaraku, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Roy, terima kasih saudara-saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya semua pelajaran ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan seperti doa Pak Marsudi tadi. Tuhan memberkati. Silakan Pak Roy. Terima kasih Om Yahya untuk penyingkapannya bagi kita semua di tempat ini. Kita diberkati. Minggu depan kita akan melanjutkan kembali. Kita akan menutup pertemuan kita kali ini. Nanti saya kembali minta Ibu Vera untuk menaikkan pujian, dan setelah itu nanti apakah Bapak Pendeta Yokin ada di tempat? Jadi kalau ada, nanti saya minta Pak Pendeta Yokin akan tutup kita dalam doa. Kita akan menutup PA kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan naikkan pujian Yesus Tuhan kebenaran yang menyelamatkan. Dia satu-satunya kebenaran yang mampu membebaskan kita. Dalam kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur di hadapan-Mu pada malam hari ini, Bapak Yahweh. Terima kasih pelajaran rahasia tabernakel yang kami belajar dari hamba-Mu, Om Yahya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami belajar pada malam hari ini, benar-benar dalam kehidupan kami, dan kami bisa dapat mengimplementasikan dan memberkati juga jemaat-jemaat yang kami layani. Terima kasih Bapak Ye, anugerah-Mu yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih Kau memberkati hamba-Mu Om Yahya, berkat dalam pelayanannya, dalam semua apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur pada malam hari ini. Berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang lain dalam pelayanan, dalam aktivitas Tuhan, Kau memberkati mereka. Terima kasih, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Pelajaran yang sangat luar biasa, rahasia dari tabernakel ini sangat memberkati kami pada malam hari ini. Terima kasih, berkati kebersamaan kami pada malam hari ini. Juga berkati kebersamaan kami hari-hari Jumat yang mendatang. Kiranya Bapak Yahweh yang memberkati kami semua. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa pada malam hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Pendeta Roy. Terima kasih juga Om Yahya, Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Yokin. Amin. Pak Yokin, terima kasih ya. Pak. Terima kasih Ibu Terima Ina, kasih ya Om. Pak Roy. Ya Om. Si Vera dan Adon, terima kasih banyak ya. Kasih Om. Ada lagi nih Alicia, Pak Liu Suijung, siapa lagi? Ibu Esther, kakak saya yang terkasih. Terima kasih Pak Marsudi, Pak Terima Pramono, kasih Pak Ibu Yahya, Pak Bung Roy, Litik, Bu Kera. Pak Alex, Mata Fani, terima kasih. Ibu Leni, terima kasih. Ada siapa lagi? Pak Eo Santoso, Ibu Lina Sitongkul, Pak Setiaji, Ibu Tirsa, terima kasih. Claudia, terima kasih. Pak Daniel Karno, terima kasih. Pak Yunus Wane, terima kasih. Ibu Parianti, terima kasih. Pak Tribowo, terima kasih. Ibu Widyaningsih, Pak Robi, Tingarai, Yoel Irawan, terima kasih ya. Iya, siapa lagi ini? Oke. Terima kasih kembali Om Yahya, Tuhan memberkati. Ya, dari Tuhan Yoel. memberkati semuanya Memberkati. ya. Saya nggak bisa Ya. sapa satu persatu, Memberkati. kira-kira Tuhan Saya memberkati. sehat Silahkan selalu. kalau yang mau live. Ya, Ya. yang mau live. Terima kasih boleh. Pak Yahya. Sampai ketemu. Ya, Pak. Terima kasih Bapak Ya. Ibu. Bapak-bapak Terima yang kasih mau Pak lihat Roy. videonya bisa lihat di Facebook saya. Nanti juga Pak Elkana akan buat videonya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Om. Memberkati. Sampai ketemu Iya, lagi minggu Mbak Dia. depan. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Ya. Roy. Ani. Tuhan memberkati. Vera, semuanya. terima kasih. Yesus Oke, memberkati. Pak Liu Sama-sama, Sujung, Om. terima kasih. Terima kasih buat pelajaran hari Ya. ini Om. Ya, Terima amin. kasih. Tuhan Terima memberkati ya. kasih. Buat Bapak saya, Pak Daniel. Terima kasih. Oke. See Oke ya. you ya. Saya live ya. Boleh pamit ya. Pamit ya. Pak. Yokin. Suyunani. Terima kasih Om.